Tapi kita akan melihat hal tersebut lagi atau tidak. Atau jangan-jangan Marksman versus Marksman yang akan kita saksikan karena Cloud. Dua-duanya suka loh. Cloudera, Skylar juga. Dua-duanya sekarang udah mengetahui bahwa Cloud tidak menggunakan mana lagi. Dan Bisa setelan pakai emblem apa yang paling cocok, assassin. Pram? Nah ini, perdebatannya masih belum selesai. Ini nih, kita pancing lagi nih Ini. debat lagi nih. Beberapa orang masih suka basic common. Oke. Karena Basic ada common. hybrid dragonnya walaupun gak ada mana. Oke. Ya. Kemarin ada yang Cadera sendiri dia bawanya assassin. Assassin. Super Marco di MPL Philippines bawanya emblem Marksman. Jadi ada 3 nih perdebatannya. Ada juga yang ngebawain emblem tank. 4. Iya, karena dia nyari sustainability-nya. Oke. Jadi wow. itemnya tetap damage. Tapi setidaknya Hah? semua kesimpulan ini bisa sama mau emblem apapun. Yang penting build-nya sekarang. Karena build-nya udah nge-skip Corrosion Sight dulu. Mereka langsung Demon Hunter Sword, Golden Staff. Tujuannya apa? Biar nanti di menit yang ke-7 mereka bisa team fight. Menit 9 mereka bikin item respect. Wind of Nature atau Rose Gold Meteor. Matt kemarin nunjukin hal tersebut. Dia langsung bikin item-item respect, contohnya kayak Wind of Nature. Menit 9, menit 10 dia udah bisa team fight. Jadi nggak perlu nunggu late game lagi untuk Cloud. Ya. Kayak udah digeser, dipercepat gitu loh. Berbesar kemungkinan untuk arah team fight. Tapi sekarang Ah, chip terlepas begitu saja. wih ngomongin Cloud, chipnya yang kelepas ternyata. Oke. Iya itu dia makanya. Lagi dan lagi untuk Geek mereka melepas chip. Setelah sebelumnya mereka lepas untuk alter ego. Oke. Tapi kali ini RRQ belum Nah. tertarik dengan hero tersebut. Nah Mereka ambil masalahnya nggak cuma Poviusnya yang kuat menurutku di sini, Iya. tapi masalah utamanya Matildanya emang masih open dan mungkin RRQ yang pengen ngebawain Matilda tersebut. Oke. Tapi di sisi lain kita tahu Chip mengalami adjustment yang luar biasa. Iya. Betul. Sekarang kita tahu sendiri portalnya udah ada efek immobilize, bukan Yes. slow effect lagi. Walaupun Y-walk-nya 1 menit, tapi nggak masalah. Kayaknya tetap aja sih. Efek immobilize ini loh, yang nanti akan membuat shortcutnya makin powerful dari Baloyski. Iya sih, dan sekarang dikombinasikan dengan sosok Julian bermain dengan sangat early sepertinya Prof ngelihat 2 hero ini. Tapi karena udah nge-ban Harit ya, otomatis mereka ambil Julian dengan tujuan mereka emang nge-skip aja untuk Lunox Gold Lane. Karena kalau misalkan udah bawa Julian, bawa Lunox Gold Lane juga, physical damage-nya di mana? Ya, seluruhnya bakal magical damage nantinya itu bakal mempermudah untuk RRQ membangun pertahanan mereka. Dan sekarang dengan Povius yang sudah diamankan, ada 2 slot yang tersisa. Apakah akan ada Matilda yang dimunculkan kali ini atau justru mereka pengen coba memperebutkan ya tadi gold lane-nya Cloud? Cloud. Ini bakal jadi opsi yang bagus sih. Tapi Yif, itu dia yang sempat kita perbincangkan. Dan Matilda, Oh. yang udah sempat aku mention juga bahwa combo Povius Matilda ini sangat-sangat kuat sekali. Bahkan kalau kita ngomongin win rate ya, ini Geekform kayaknya masih 100% deh untuk Matilda dan juga Poviusnya. Yep. Tapi ini apabila mereka dalam metode menyerang. Matilda baik banget juga untuk bisa memberikan bantuan terhadap dari Poveus. Nah. Apabila mereka yang lagi diserang dan mungkin posisinya satu-satu dan terpisah, Prof. Masalah tinggal di rotasi sih. Itu dia Karena rotasinya lagi. Povius ini harus banget dapetin level yang keempat. Kalau Ya. dia nggak dapetin level 4 di 2 menit awal atau di turtle 1, otomatis Poviusnya nggak bakal bisa fungsi di sini. Iya. Dan dia bakal di skip aja kalau begitu untuk team fight selanjutnya. Dan sepertinya vice versa juga ya, ketika kita ngomongin Chip dalam kondisi defensif gak akan se-powerful itu. Berbeda ketika memang mereka dapetin early game-nya. Dan sekarang Moskov. dengan tambahan Moskov nih yang Ini dibawa jatuhnya dari buat gold lane. alternatif team fight 5. Oke. Karena kalau misalkan nanti Spear of Destruction yang nggak kena, masih ada shortcut. Oke. Alternatifnya, jadi udah pasti bakal team fight 5 buat teman-teman dari Geek Farm. Mereka bakal strong banget untuk team fight berlimanya. Ya, mobilitasnya bakal tinggi banget. Jadi sih ada memang. yang tadi kesempatan 1 kali, sekarang ditambah ya, Prof. Bisa jadi 2 kali. Bisa jadi 2 kali. Bisa jadi 2 kali untuk Moskov. Karena kan kalau Moskov masih 50-50 ya. 50-50 Belum kan Spear of tentu Destruction ya kena ya. Iya, tapi kalau Chip udah pasti itu. Selalu ada kata kalau ya. Kalah. Selalu ada kata Kalau kalau. kena. Kalau kena, dia bisa Oke. datang. Kalau Next. nggak kena, aduh. Ini juga ada Nathan nih, ternyata yang bakal langsung ditutup lagi magical damage di area gold lane yang sepertinya ingin dihindari. Gak cuma magicalnya sih, tapi emang hero-heronya Skylar kayaknya bakal ditarget. Back sana. Ini mungkin next juga bisa menuju ke hero mid lane yang tersisa. Mungkin seperti Aurora juga karena kita tahu sendiri lah area of effect dari Geek Farm. Karena mereka bakal melakukan team fight berlima. Akan mempermudah juga bagaimana power mereka ketika mereka ingin melakukan team fight besar. Tapi aku ngomong-ngomong soal hero mid lane. Yap. Zushin gak di-ban dan gak muncul juga. Iya. Ketika Zushin menurutku sekarang lagi oke banget nih. Untuk nge-clear dia gak usah pakai mana untuk Iya. minion. Mananya jadi hemat banget ya. Mananya hemat banget. Tapi kehadiran dari tim fight itu loh, Prof. Nah, Ya mungkin itu. menjadi perdebatan kan. Mungkin lagi-lagi sih, sekarang udah ada solusinya karena udah ada Julian. Jadi magic damage-nya emang udah ada 2 nih. Yap. Tinggal maksimalin di Moskov dan 1 XP laner yang nanti bakal dibawain sama Veldora. Cuma masalahnya, kalau ini di-ban untuk Zushin-nya ya berarti sisanya mungkin ada di Aurora, Zask yang bisa dibawakan sama Aboy. Ya, dan sebenarnya Valentina juga masih terbuka sih sejauh ini. Kita tahu ada ultimate nanti yang bisa diambil juga oleh sosok Valentinanya. Jadi let's see untuk RRQ pilihan mereka akan lebih ke arah mana. Mempertimbangkan masih ada sisi XP juga yang terbuka. Yep.
Plus kalau kayak begini berarti yang terlihat adalah untuk Karena Kyoshi mereka masih on the track dari strateginya Prof ya. Karena kan Iya. kita sering banget ngelihat apabila ada chip, kita selalu menyarankan Carmilla gitu loh. Untuk bisa ngehalau itu semua. Tapi ternyata mereka masih tetap loh. Mereka masih tetap dengan Matildanya sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Atau jangan-jangan seperti yang kita tahu ya bahwa memang RR Kyoshi ini bermain dengan metode tank jungle juga. Jangan-jangan Carmillanya yang di jungle. Oh, bisa sih. Mereka satu-satunya tim yang masih bawain tank jungle loh soalnya. Iya juga ya, masih ada kemungkinan nanti untuk Carmilla-nya muncul. Tapi kayaknya di skip dulu nih Nevin karena udah ada Valentina yang diamankan. Ya. Seperti yang kita tahu Bisa di-copy. Carmilla bisa di-copy dengan adanya kehadiran dari IMU-nya Valentina. Jadi sangat merugikan sekali kalau misalkan Carmilla masih mau di-pick di sini. Ya, jadi langsung nge-deny untuk Carmilla-nya. Tapi dari RRQ juga mereka tetap harus butuh counter setup mungkin di sisi yang lain. Secara efek sisi yang mereka bawakan lebih ke arah slowing effect saja dari Yev. Terus juga nanti ada dari Matilda. Tinggal damage dealer-nya aja nih. Yang akan kita saksikan di arah jungler dan juga di arah god lane. Alpha Ixia kah yang akan dibawakan? Yap. Atau Cloud? Dan Cloud ternyata Prof. Wow, Bane. ada Bane. Dia bermain dengan fighters, dia bermain dengan tempo. Yang kita tahu sendiri Bane dari Setsujin ini safe banget dan dia lebih menuju kepada objektif. Sehingga mungkin perang objektif lagi. Using skill di objektif juga. Di Turtle atau Lord, itu yang harus digarisbawahi oleh kedua belah tim ini. Walaupun kalau kita melihat dari beberapa hero jungler yang digunakan Setsujin di season 14 ini ya, Yep. Ben yang mungkin paling menyumbang banyak death-nya ya Prof ya. Iya, iya. Di saat dia menggunakan dari Ben ini. Ya, Iya. tapi lagi-lagi karena permainannya tenang dan gak ada team fight yang gimana-gimana, gak ada invade juga, itu yang ngebuat kayaknya Bane tuh lebih relax gitu loh mainnya menuju ke late game. Oke, dan pilihan terakhir jatuh Wah. ke arah Damas di sisi XP. Oke, untuk hero badan juga ya. Karena Chip bukan tipikal hero yang bisa ngebadanin lama-lama sehingga Tamus adalah solusinya. Kalau ngomongin sisi power, ya mungkin lagi-lagi di sini yang bakal diambil sama Aboy itu akan menentukan tambahan sisi power dari Geekfam. Ya, dan opsinya memang cukup banyak ya. Bahkan dia bisa ambil juga ke arah Bane, ada sisinya, ada damage-nya juga. Yang nanti bisa disumbangkan oleh sosok Aboy dan lengkap sudah. Untuk line up dari kedua belah tim, powernya cukup berbeda. Julian yang harus bermain di arah early game dan didukung juga dengan ada Valentina maupun Chip. Wah ini penuh banget MPL Arena ya. Ya ampun match pertama kita udah heboh buat ini ya. Luar biasa loh. Luar biasa ya, Kingdom dan juga Geekfam Unity. Kali ini bakal jadi match penentuan untuk Kingslayer dan juga Sang Raja. Yap, jadi itu dia. Deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Misi balas dendam untuk Geekfam di leg yang kedua. Alter Ego dan Dewa sudah merasakan akibatnya. Akankah di game yang pertama bisa mereka ambil dari RR Kyoshi? Jadi untuk mengawali di hari ini MPL Arena, mana suaranya? Wow, ini dia untuk match pertama kita hari ini. Game yang pertama juga, RR Kyoshi versus Geekfam. Melihat dari pemilihan hero-nya Vincent akan benar-benar diharapkan untuk bisa mendapatkan seluruh monster jungle dengan jauh lebih cepat. Dan mungkin gak bakal banyak gangguan kecuali dari seorang chipnya nih. Baloy yang akan cukup berani, tapi ya bedanya tadi seperti kata Prof KB juga, Y-Walk yang akan butuh 60 detik. Ya ini Y-Walk-nya nggak bisa buru-buru ya, Yap. kayak di patch yang sebelumnya. Karena dari 20 detik, tiba-tiba sekarang jadi 60 detik, lama banget tentunya. Tapi Baloy dalam keadaan yang sangat-sangat low HP, Baloy mengejutkan tadi ya. Ya, dan cukup berani memang dengan nyawa yang terbatas, bahkan ngerti Oke Baloy, First Blood menjadi milik dari Setsujin. Flicker juga udah dibuka masalahnya, jadi emang udah gak ada escape skills lagi. Dan itu ngebuat kerugian jatuh ke arah Geekfam. 4 Quantum Charge. Dan Aboy juga Waduh Aboy. hampir terpick off dengan adanya Void Blast. Tapi kalau kita ngomongin soal minion ya mau gak mau dari Geekfam bakal melepaskan minion di mid lane. Karena tadi chipnya udah terkena First Blood juga dan itu akan mengganggu bagaimana keseimbangan dari mid lane-nya. Yep, sementara sekarang Setsujin belum menyentuh di level 4-nya. Dia harus mengamankan lagi karena satu monster jungle dan itu berdekatan loh bro. Ya. Selain juga Dairon butuh banget level 4 sebenarnya. Oke. Dan sekarang Skylar udah mendapatkan satu hantaman tadi. Sementara Vincentnya mulai mendekat dengan adanya pergerakan dari Idok dan juga Setsujin hampir saja. Yap, masih belum bisa ya untuk di awal pastinya karena banyak source skills dari Vincent yang masih bisa disimpan dengan baik juga. Perebutan yang menarik di arah gold lane antara monster dan juga cloud, tapi di arah mid lane gak kalah menarik ketika Baloy bakal coba untuk dapetin leveling yang keempat terlebih dahulu, memperkeruh suasana di area turtle. Yap, dan Dairon juga udah level 4 siap untuk bisa bergabung, tapi ternyata turtle-nya berhasil diamankan oleh Vincent. Nah, Retribution dari Setsujin belum ready sebenarnya untuk ngelakuin team fight.
Karena di bagian top lane tadi udah sempat dia gunakan ketika bertemu dengan Vincent. Dan itu yang membuat Free Circle untuk Geek Fam kali ini. Ya, dan secara historis memang Rins mendapatkan 3 kali kemenangan dengan Nymphnya. Jadi emang track record yang bagus sejauh ini. Tinggal kita tunggu saja untuk di game kali ini apakah power dari ultimate seorang Nymph sendiri. Reward manipulation masih bisa memanipulasi para pemain dari Geek Fam. Di sisi lain kalau kita ngomongin soal chip yang dilepaskan. Ini membuat satu rotasi baru. Wait, Kemana dia? Ada di bagian bawah dan sepertinya mereka siap untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari daerah di mana sekarang daerahnya sendirian mereka bisa pisah. Tapi masih ada pergerakan di arah dan di mana dirinya dikeroyok. Namun untuk sekarang ada satu plastic duet yang datang untuk bisa mengajukan dan bahkan kembali lagi ke posisi semula. Battle Mirror Image itu yang membuat dia kembali lagi. Dengan adanya teleportation yang ditemukan, Cadera malah membuka jalan untuk Skylar datang ke bawah. Wah, itu terlalu jauh sih. Tapi sekarang memang kalau kita ngomongin dari arah objektif, pertukaran terjadi. Di arah top lane ada pentingan gold yang akan habis. Tapi hati-hati juga untuk seorang Cadera. Karena meskipun ada Balai di bagian belakang, tapi sepertinya Balai yang akan terjebak. Ya dan sekarang Baloyski terjebak sendirian. Bisakah dia selamat? Dan barusan adalah potret dari plus 1 juta IQ tadi dari Skylar tuh ya. Dia taruh di BMI-nya, dia pergi dengan portal. Udah pasti, itu udah pernah ditunjukkan juga waktu Cloud Luoyi dulu kombonya. Wets berimbang nih sepertinya nih ya antara RRQ dan juga Kick. Betul sekali. Dua. Oh 4 berbanding 2, oke. Dan real world manipulation dikeluarkan Hidok. Menjadi korban. Yap, itu dia satu korban yang harus tumbangkan dengan satu buah flicker juga yang sudah tertrigger pastinya. Pertukaran objektif lagi dan turtle yang kedua ini akan cukup mencekam sih untuk RRQ Hoshi. Mengingat Iya. setup udah melakukan. Masalahnya walaupun tadi dapetin platingan di top lane, tapi goldnya dipegang sama Geek Fam. Karena ditukar di bawah juga. Dan itu dia portal. Waduh dikeroyok bisa-bisa dong ini bawa ke Karamada tuh sedikit lagi yang tersisa. Bisakah dia selamat tapi ternyata tidak karena Rinsya terkapar bersama dengan Sun Sujin walaupun balas ninja berhasil diamankan tapi Vincent menjadi korban pula ditabrakin lagi Aboynya Boki Karamada. Aboynya masih berhasil selamat. Sejauh ini masih ada Dairan di belakangnya. Coba lihat. Dairan benar-benar mengamuk. 3 pemain berhasil dihilangkan dan Dailan tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali, Bro. Wah ini lagi-lagi si Fuvius. Ketika sudah mendapatkan Infernal Pursuit, dia bakal strong banget. Dan ditambah dengan Matilda, dia makin strong juga karena ada shield dan Foro. Tapi wah masih Robin dan sekarang Veldoranya langsung maju ke bagian terdepan dengan satu sinking eagle tadi yang udah langsung tapi totalnya berhasil lagi diamankan. Hingga keadaan dari Susun balas ninja berhasil dihancurkan tapi Idok pun menjadi korban dan sekarang pergerakan dari Veldora sendirian terjebak di kandang dari sang raja. Booking arah mana Veldora? Hey gocek-gocek tipis-tipis dan selesai. Tapi masalahnya Shutdown pula. bottom lane-nya juga dihancurkan. Cadera mendapatkan 2 turret sekaligus. Wah ini nggak ada yang berhenti sama sekali sih. Tempo yang terlalu tinggi dan sebenarnya dari Cadera ini jadi satu plus poin banget buat Geek Fam. Mereka akan segera mengejar juga ketertinggalan goldnya. Dan sekarang waktunya untuk RRQ juga mulai memperhatikan turret objektif mereka. Dapat objektif dari Turtle. Dapetin top lane juga tapi masih kalau ngomongin gold. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini Geek Fam sedikit leading sebenarnya tapi akhirnya disusul pelan-pelan gara-gara sharing gold barusan. Dan kalau kita lihat dari next itemnya itu dia, Demon Hunter Sword langsung golden staff buat Cloud sekarang. Jadi emang pengen banget team fight di menit yang ke-7. Dan itu yang mungkin dicari sama RRQ juga dengan Bane yang cukup stabil dari Setsujin. Ya, Glowing One di tangan dari seorang Rins juga udah ada di sana. Jadi gak heran kalau misalnya kita ngomongin ke arah damage, Baleski harus lebih berhati-hati. Tapi Aboy, Waduh Aboynya terjebak sendirian dikejar habis-habisan. Aboy mau ke arah mana Aboy? 4 lawan 1 bakal jadi hal yang sulit untuk bisa dilepaskan oleh seorang Aboy sendiri. Dan sekarang yang jadi masalah adalah outer threat mid lane. Yap dan ini dia real world manipulation langsung dikeluarkan bahkan ada pergerakan tadi di mana Baloyski-nya masuk dari belakang dan juga Destruction tadi udah langsung dikeluarkan pula tapi coba lihat Skylar sakit banget Skylar. Masih berhasil selamat Skylar. Dan lagi-lagi battle mirroring image yang menyelamatkan diri seorang Skylar. Responsif banget, nice reflex dari seorang Skylar. Dan sekarang mereka masih memberikan pressure, Baleski. Oke, Baloy. Selamat. Pas banget tadi dia makan keripiknya ya. Di momen ketika ada Idok dan juga ada Setsujin yang ingin mencoba untuk melakukan sandwich di sana. Tapi untuk sekarang udah mulai tenang sedikit karena Turtle yang selanjutnya mungkin akan menjadi tempat team fight 5 lawan 5. Semenjak Baleski juga belum mengeluarkan portalnya. Dan ini dia akan ada pertempuran tapi Idok, hey hampir saja Idok satu yang terakhir tapi Idok
berhasil tadi memancing beberapa source skill yang udah dikeluarkan ke arah tubuhnya. Dan sekarang pergerakan dari Dairan dia langsung yang mengganggu ke arah dari Cadera. Coba lihat Dairan dia. Tapi ternyata turtle-nya berhasil diamankan. Lagi-lagi Vincent dan pertempuran kembali terjadi dengan satu Blazing Duet. Udah langsung dikeluarkan pula oleh Skyler. Tapi sekarang Blazing Duet-nya tercancel. Tapi Cadera dan juga Dairan belum selesai. Ini mau sampai kapan ini berdua? Belum ada yang bisa take down kecuali Veldora. Yap. Itu dia Veldora. Selesai. Oh, nggak ada beda-beda. Decline Skylar. Surprise! Langsung didatangkan oleh seorang Balesky. Dairan pun hadir kembali. Dairan masih ingin lebih. Dairan coba lihat. Tapi Baloy kembali ngemil. Ya, kembali dengan chipsnya mengembalikan beberapa HP barunya. Tapi ini nice play sih dari Balesky karena mereka berhasil ngedapetin Skylar. Sosok gold laner yang begitu mahal dengan 3 poin eliminasi yang sudah diamankan. Wah, Baloy sih darahnya benar-benar langsung setengah lagi. Dairan langsung kayak, oke, aku urungkan niatku. Gak jadi. Mundur dulu ya. Karena nggak mungkin bisa di instant kill. Dan di sisi lain gara-gara tadi ya, Skylar yang tertangkap. Pas banget battle mirror image-nya udah nggak ada di bagian mid lane. Otomatis portal dari chipnya bakal langsung ngerespon dengan cepat. Tapi untuk di team fight selanjutnya di area Lord, hati-hati sama Sujin. Dia udah mendapatkan level 12. Sementara Vincent walaupun mendapatkan 2-1 secara turtle. Tapi dia nggak terlalu banyak nih makan farming di area side lane. Betul. Dan secara damage juga tadi udah mulai terlihat ya bagaimana damage dari Skylar emang terasa lebih tajam karena poin eliminasi yang juga cukup jauh berbeda. Dan sekarang dari GiGFam pun akan coba untuk memperdalam lagi area yang bisa mereka jajah. Termasuk dengan threat di area top lane dan Skylar sudah mencapai target lagi sepertinya. Yap, hey. Aboy dikejar tapi ada Veldora tadi yang pasang badan keluar dari rumput. Ngapain lo? Gitu. Ngapain lo? Terlalu ganas tapi Udah ada satu real world manipulation dan selesai. Pergerakan dari Aboy. Tidak diduga sepertinya, tidak ada flicker juga untuk Aboy melarikan diri. Dan ya satu ultimate yang gak sia-sia lagi pada akhirnya dari seorang Reigns. Next, kita bakal melihat objektif selanjutnya zone out seperti apa yang bisa dilakukan. Karena kita tahu nih, power dari Povius seperti apa, Prof. Ya, tapi lagi-lagi di sini using dari Matilda-nya nggak bareng sama Povius, dia bareng sama Cloud. Jadi mungkin kita akan lebih ngeliat ya. Gerakan Skylar-nya bakal dibantu sama Idok. Kecuali ini dia. Wah. Langsung dipanggil, langsung dikeroyok begitu. Bisakah dia bertahan? Dairan langsung dipanggil begitu saja. Tapi sejauh ini dirinya pun masih bertahan. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Kenapa? Karena Dairan pun langsung panggil. Tapi setidaknya Lord di tempat yang berbeda. Langsung berhasil diamankan. Sekarang pertempuran kembali terjadi dari Lord. Apa yang menjadi korban. Tapi Cadera tersisa sendiri. Dan ada Cadera. Selesai. Wipe out. Wipe out di menit yang ke-9 berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi. Bahkan bukan cuma player, mereka juga berhasil mendapatkan Lordnya. Satu buah shortcut yang menjadi bumerang bagi GiGFam. Ya, lagi-lagi karena ada Matilda, Flask of the Oasis memperlama juga nih nyawa dari Povius. Yang tentunya dengan adanya Vengeance juga, damage reduction dia berikan. Tentu GiGFam juga makin kesulitan untuk bisa melakukan eliminasi. Tapi untungnya Lord didapatkan oleh Sujin. Diam, senyap, dan on point secara objektifnya. Betul. Iya, singkat, jelas, rata pokoknya. Singkat jelas bukan padat lagi ya. Iya, bukan padat, rata udah. Karena Wipe Out bisa langsung diamankan, ini bakal nge-swing lagi dari arah goldnya. RRQ Hoshi akan semakin kaya dan semakin mudah mereka untuk mendapatkan base turret mungkin dengan Lord yang masih berjalan di bagian bawah. 3000 gold ya, ini ngebuat sebuah gap baru nih dari GiGFam yang dimana mereka harus mengejar ketertinggalan. Tapi di sisi lain juga Cadera masih belum cukup karena dia belum punya Win of Nature. Di sisi lain dia baru selesai dengan Demon Hunter Sword. Blazing Duet. Oke, mencoba dengan satu Blazing Duetnya, tapi Baloy membalaskan keadaan di bagian belakang. Coba lihat Veldora aja hadir untuk bisa memberikan bantuan, tapi ternyata sekarang Skylar-nya berhasil langsung diamankan begitu saja. Veldora menjadi orang terdepan. Apakah dirinya bisa bertahan? Namun di depan yang lain, tapi Cadera menjadi korban pula. Dan sekarang Vincent hilang. Aboy menjadi pemain terakhir kali ini. Masih ada satu minion yang harusnya masih bisa ditahan dengan clearing cepat. Aboy, bisakah? Tidak bisa. Lengah dikit, rata untuk kedua kalinya. Yes, dan 3 detik sampai Balesky kembali lagi ke dalam lane of death. Oke, dan ini waktunya mereka menutup game yang pertama. RRQ Hoshi, game pertama berhasil mereka tuntaskan dengan sangat rapi dengan 2 kali wipe out yang juga berhasil mereka secure. 2 kali wipe out yang membuat 2 kali juga GiGFam mengalami kerugian dari segi objektif, bahkan dari segi pundi-pundi point kill. 3000 gold lead saja sudah cukup untuk membawa RRQ mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Terlalu mengerikan sepertinya. Tapi di satu sisi juga terlalu terburu-buru dari GiGFam-nya. Ya. Walaupun mereka punya chip, tapi ternyata mereka masih belum bisa maksimalin Moskov dan chip dengan power teleportation-nya. Ini di game yang pertama menurut aku ya, mereka bermain dengan makronya iya, tapi ini adalah makro jenis kasarnya.
Ini bener-bener kasar banget mainnya di game yang pertama. Tabrak sini, Yap. tabrak sana, culik sini, culik sana. Wah, Tim Fight nggak berhenti sama sekali ya dari awal game berjalan, dari RRQ yang mencoba untuk maksimalkan karena mereka tahu nih power early yang begitu berbahaya dari Geek Fam harus dicegah secepat mungkin dan itu yang berhasil mereka lakukan. Karena ketika late game, lengah dikit tiba-tiba ada portal pasti dari RRQ-nya. Mereka bakal kena pick off 1 demi 1 seharusnya di sana posisinya. Iya. Tapi semakin lama game berjalan ternyata tidak dibiarkan late game itu tercipta. Semenjak kita tahu di sini, Skylar sebenarnya tertangkap, terkena efek immobilize, terkena efek Town karena dia juga pakai sprint, jadi dia nggak punya Purify tentunya. Dan tapi di sisi lain, lihat bagaimana Dairon dengan Vengeance dan juga dengan follow up cepat dari Rins yang bisa nge-shutdown ke arah dari Cadera. Iya, Rinsnya jadinya bebas banget sih pada akhirnya output damage bisa disampaikan dengan baik dan zone out. Jadi seorang Dairon yang tidak pernah berhenti inilah Iya. jadi satu masalah ketika kita ngomongin perebutan objektif dari kedua tim. itu udah neraka banget buat Cadera tahu. Iya. Lawannya Iya. contoh kayak yang kayak Darren tadi, Poveus, lalu Vengeance, Ya tambah sebenarnya ada Matilda, itu neraka banget. gampangnya Betul. gini sih, gampangnya gini. Singkatnya kayak Geek Farm kalah karena ya emang lihat draftnya RRQ yang emang mereka perkenalkan sendiri Matilda, Povius. Iya ya, Ini kan kombonya. mungkin banyak perdebatan Kak, gara-gara guided wingnya Matilda itu dipersempit gitu loh lingkarannya. Jaraknya jadi lebih singkat gitu loh kan kalau ngomongin tarikannya. Tapi Matilda yang sekarang pop damage-nya lebih kuat karena soul bloom-nya itu udah kayak Gord, udah kayak Iya. Saber. Dia udah nggak perlu berhenti dulu. Kalau dulu kan King berhenti. Kalau sekarang ya udah langsung soul bloom-nya keluar. Dia bisa sambil, ya Bisa sambil terbang, bisa Bisa sambil sambil jalan. terbang. Pasifnya pun aktif terus. Jadi pop damage-nya nggak bakal berhenti. Itu yang ngebuat Chip tadi ya sempet nggak nyemil gitu loh di first blood-nya. Gak nyemil ya, karena dari awal juga udah mulai ke pick off nih untuk balainya sendiri. Ya. Ya kita bakal melihat untuk player highlights dari game yang pertama, game kemenangan untuk RRQ Hoshi. Ini deh nih highlight yang kita lihat nanti ini dari tuh. Dia di bawah aja nih waktunya lama banget loh. Iya Prof. ini buying time-nya lama banget sih. Dan ini BMI di atas, Skylar datang Blazing Duet, habis Blazing Duetnya selesai dia balik lagi pakai Battle Mirror Image. Persis lah, kalau misalkan kita ngomongin soal Cloud Lui juga kan kita udah pernah ngeliat itu gitu loh. Iya benar. Cuma bedanya ini manfaatin portalnya musuh, bukan portal sendiri Pak jadinya. Senjata makan tuan ya. Senjata pada makan tuan akhirnya. jadinya di sini posisinya. Betul, dan itu kayak nggak sekali doang ya untuk shortcutnya malah jadi keuntungan buat dia RRQ. nih. Siapa nih kira-kira MVP-nya nih? Cascute, Cascute. Cascute, Cascute. Cascute, bah. Cascute. Oke, siapa nih? Siapa lagi kalau bukan Diren? Pas kali lele. Berapa 95? Cair nih 95 aku ini. Mantap, Le. Ya, Thunderbelt-nya bikin dia survive ya. Hybrid defense-nya juga kuat. Walaupun kemarin sempat ada tulisan nerf nih dari Thunderbelt. Tapi yang nerfnya itu bukan pendapatan dari hybrid defense-nya. Melainkan damage output dari efek Thunderbolt-nya. Sehingga itu nggak berpengaruh untuk bagaimana kekuatan dari Povius-nya itu sendiri. Iya, udah kita bahas juga ya bagaimana dia bisa nge-zone out dengan sangat baik, sempat ke pick off dengan shortcutnya, tapi itu malah ngebalikin keadaannya. Dan mungkin kita bisa ngelihat lagi nih dari highlights-nya juga. Ini posisi Baleski di awal yang tumbang, itu udah jadi masalah sebenarnya. Ya, jadi masalah banget gara-gara ya seperti yang kita bilang kan Bane-nya ini safe banget loh mainnya. Heeh. Dia nggak yang main perang, nggak yang main agresif banget, tapi mainnya objektif. Karena kita tahu sendiri Bane itu kalau ngomongin soal bagaimana pasif dia, kalau bisa dimaksimalkan area objektif, itu bakal masif banget loh damage yang diterima dari Lord atau Turtle-nya. Walaupun ada perbandingan 2-1 ya dari segi Turtle, tapi dari segi team fight kill-nya, RRQ selalu bisa menanggulangi itu semua. Terutama untuk Dairon yang targetingnya selalu ke arah Cadera. Seperti yang kita tahu lah kalau ngomongin gold laner, apalagi Moskov, selama dia belum punya item kayak Malefic Roar gitu, dia pasti bakal kena zone out terus dan itu bakal ngerepotin untuk Moskovnya. Iya, ini satu nice trap juga yang sempat terjadi tadi, tapi sepertinya itu satu-satunya momen yang bisa kita lihat ya, yang berhasil dari Baleskinya Ini sendiri. nih, bagaimana combo Povius dan juga Matilda ya. Apalagi ada Flash of the Oasis, ada Lama Vengeance. itu. Lama banget, itu buying time-nya luar biasa lama. Karena emang combo shield-nya juga yang sangat-sangat bisa menyatu gitu loh antara Povius dan juga Matilda. Jadi jangan heran teman-teman kalau kemarin saya bilang walaupun ada tulisan nerf ya dari Matilda, tapi Matilda ini secara nggak langsung juga di buff. Jadi ada dua efek ya. secara Adjust-nya bersamaan. tuh, adjust-nya lebih ke buff pokoknya. Dan ini yang terjadi lagi ya, satu buah shortcut yang malah jadi keuntungan juga buat RRQ sendiri karena mereka akhirnya bisa meskipun scale-nya hilang ya, tapi mereka bisa memberikan damage karena Rins ya, nggak ada yang fokus ke arah Rins pada akhirnya. Ya. Ketika wipe out untuk kedua kalinya otomatis nggak akan ada yang menjaga base-nya dan itu yang membuka potensi untuk endgame. Apalagi yang tumbang paling pertama itu Baloyski. Jadi otomatis kalau ngomongin untuk clear wave ya rugi banget nih buat Geek Farm karena mereka nggak bakal mampu untuk nge-clear wave minionnya.
4 Quantum Charge belum tentu jadi jawaban ternyata di sini. Kita bisa melihat bagaimana kalah langkahnya Aboy di early game tadi karena dia pakai Quantum Charge juga dari Baloy yang biasanya pakai Concussive Blast nih Ya. untuk rata-rata chip juga. Tapi ternyata ketika di early game, ketika tadi teman-teman bisa lihat sendiri bahwa mid lane-nya dipegang sama Rins juga, Aboy-nya sempat kehilangan beberapa keseimbangan wave minion sehingga itu yang membuat dari mid lane-nya RRQ bisa lebih berjalan bebas nih. Ketika tadi Aboy-nya dipaksa untuk recall, dipaksa untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu, ketemunya juga sama Diren, Dirennya juga dapat level 4-nya gara-gara bantuan dari Idok yang hadir tadi di area mid lane. Iya, dan ini dari Skylarnya sendiri ya. Tadi yang udah sempat dibahas juga Corrosion yang akhirnya ada di item keempat. The Iya Golden kan? Staff, Malefic, Demon Hunter Sword yang diamankan terlebih dahulu. Nah, ini udah pasti jadi template Cloud sekarang nih. Kayaknya pokoknya semenjak patch terbaru, ketika Cloud udah nggak ada mana, Yep. ya udah apalagi yang ditunggu. Menit 7 team fight karena udah punya Golden Staff. Nanti tinggal dipikirin nih, apakah bakal langsung ke Malefic Roll dulu atau langsung ke Wind of Nature dulu. Karena kemarin pun kita udah sempet ngeliat nih, tiba-tiba ada Rose Gold Meteor, item ketiga. Jadi itu yang benar-benar jadi perubahan buat Cloud-nya lah di patch yang sekarang. Yes, dan kita bakal melihat juga ini dia untuk Rich Guy by UBS Gold. Yang harusnya jatuh ke arah Sutsujin. Jadi satu sosok yang diam-diam menghanyutkan ya. Iya kan? Karena cuma kelihatan pas Deadly Catch objektif, terus udah Iya, dia akan pasti. menghilang. Pokoknya kalau RRQ udah ambil Bane, mereka tuh tenang banget untuk ngomongin objektif. Karena Lord-nya tuh bakal lebih cepat juga di-secure. Yes. Terutama ketika team fight besar di area Lord terutama ya. Nah, Itu mereka kuasain banget gara-gara ada Deadly Catch. ya dan Skylar yang dapetin makanan dari awal itu juga mungkin jadi salah satu faktor juga. Sandbag di arah Baloyski, bukan karena Veldora ternyata yang diharapkan menjadi sisi frontliner dari Geek Fam. Ya, kalau kita ngomongin soal big fight tadi ya, emang udah ada solusinya ya. Yaitu adalah late game power dari Yves dan juga Cloud yang memang sangat ditakut-takuti lah sama Geek Fam. Jadi mereka emang niatnya pengen team fight di early game, tapi early gamenya nggak begitu berimbang. Bahkan Baloy loh yang kena korban first blood-nya. Jadi ya otomatis itu merugikan mereka semua dari Geek Fam. Ini Idok ada hampir di segala tempat.